Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahrun mubarakun syahrus syiyam syahrul ladzi unzila fihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallahul malikuz zaman wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi unzila min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tiada henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat itu ukurannya nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil. Atau dalam ukuran rizki yang lapang dan luas maupun rizki dalam pengertian rizki sempit dan terbatas. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mal lam yaskur qalil lam yaskur kasir. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, jangan harap kita bisa mensyukuri nikmat yang besar. Manakala kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka kapan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan, dalam urusan dunia hendaknya kita melihat ke bawah dan tidak melihat ke atas. Ungdur ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum. Apabila melihat ke atas maka kita tidak akan bisa bersyukur. Mungkin diilustrasikan kalau melihat ke bawah, mungkin kita baru bisa dikurnia Allah, diberikan kendaraan mata roda 2. Kita bisa bersyukur kepada Allah, ya Allah alhamdulillah punya kendaraan. Kemudian lihat ke bawah, jika dibandingkan dengan tetangga dia hanya memiliki kendaraan sepeda, kemana-mana harus mengayuh. Kata orang yang bersepeda juga alhamdulillah Allah memberikan sepeda, sementara yang lain hanya kemana-mana jalan kaki. Orang yang jalan kaki pun masih bisa berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bisa jalan. Tetangga sudah lumpuh, kata yang lumpuh masih hidup, alhamdulillah. Sementara yang lain kemarin sudah meninggal dunia. Jadi hadirin rahimakumullah, kita tetap bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Tidak terasa waktu terus berlalu, hari berganti, detik berganti menit, menit berganti jam, jam dikumpulkan kemudian menjadi hari, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan akhirnya bulan Ramadan pun tinggal menghitung dengan hari. Apa yang perlu kita persiapkan? Apa yang telah kita siapkan ketika menyebut bulan Ramadan tahun ini? Maka hadirin rahimakumullah, tentu dalam menyambut bulan Ramadan tahun ini kita perlu menyambutnya dengan penuh kegembiraan.
Para sahabat dan juga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk bulan Ramadan, maka tampak wajahnya berseri-seri, hatinya berbunga-bunga. Tentu kegembiraan ini bukan tanpa alasan. Karena sebagaimana kita ketahui, yang mana Ramadan itu tidak hanya datang tahun ini. Mungkin di antara kita sudah berkali-kali menjumpai Ramadan. Bahwa di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah bukakan untuk kita. Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh rahmah. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya kita dibebaskan dari api neraka. Ramadan adalah bulan yang dimana napas kita menjadi tasbih. Ramadan adalah dimana amaliyah ibadah kita dilipat gandakan. Segala amal diterima. Segala doa kula da'awatin mustajabatun diijabah. Wa kulla dunubi magfuratun, segala dosa diampuni. Amaliyah wajib dilipat gandakan. Amaliyah sunat dibalas dengan amaliyah wajib. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan tentu keistimewaan-keistimewaan yang lainnya. Sehingga suatu keterangan menyebutkan, Lau ta'alamu ummati annama fi Ramadan. Seandainya umatku tahu tentang apa yang ada di bulan Ramadan, latamannau anna sanata kulluha Ramadan. Pasti dia menginginkan semuanya Ramadan. Karena di bulan ini semuanya memiliki keberkahan tersendiri. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Tentu ketika menghadapi bulan yang penuh berkah rahmah ini, yang perlu kita siapkan sejak dini adalah yang pertama iman, terus tingkatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah dan juga Rasulullah. Dalam surat An-Nisa ayat 136, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan juga kepada kitab Al-Qur'an yang telah Allah turunkan kepada Rasul. Orang yang beriman saja di sini masih dipanggil untuk berimanlah. Bukannya dia sudah beriman, tetapi masih diingatkan lagi aminu billahi wa rasulullah. Berimanlah. Karena sebagaimana kita alami bersama, keimanan itu yazid wa yanqus. Kadang turun, kadang naik, mengalami fluktuasi. Sudah merupakan kewajiban kita, apalagi ketika akan menghadapi bulan penuh berkah ini, keimanan ini ditingkatkan. Bagaimana caranya? Ya tentu banyak metode dan cara untuk meningkatkan keimanan. Tinggal ada kemauan pada diri kita masing-masing. Mungkin menyempatkan diri untuk mentapakuri ciptaan Allah, baik alam maya pada ataupun wapi ang pusikum apala tubsiru, mentapakuri keberadaan diri kita. Atau juga kita menyempatkan diri untuk melakukan muhasabatun nafs, melakukan muhasabah kepada diri. Insya Allah itu bisa meningkatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tak kalah pentingnya adalah kita siapkan bekal ilmu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dalam urusan ibadah ini sangat dipentingkan sekali ilmu itu. Man amila amalan bighairi ilmin mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tetapi tidak didasarkan pada ilmunya, maka amalan kita ini tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab berkata, barang siapa yang mengamalkan sesuatu tidak didasarkan dengan ilmu, maka dia hanya akan merusak amalnya itu. Sebagaimana kita tahu dari ilustrasi yang disampaikan para ustadz ataupun ulama atau kita temukan dalam hadis Nabi, banyak orang mengira sudah melakukan kebaikan di dunia ini, tetapi ketika di yaumil kiamah nanti dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat diperintah oleh Allah agar memanggil si fulan. Si fulan dipanggil, apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Kata si fulan, saya berjuang di jalan Allah, ikut berperang sampai mati syahid. Apa dasarnya kamu melakukan itu? Maka si fulan pun menjawab, ini semua saya lakukan lillah, karena Allah semata.
Tetapi kemudian kata malaikat, kadzabta, engkau bohong katanya. Kamu bukan menghendaki ibadah ini karena Allah, tetapi karena kamu ingin disebut sebagai pahlawan. Malaikat lempar dia ke neraka. Kemudian yang kedua dipanggil lagi si Fulan. Kali ini giliran Qori yang dipanggil. Apa bekal kamu hidup ketika di dunia? Saya senantiasa membacakan Al-Quran kemana-mana. Apa yang menjadi dasar kamu melaksanakan itu? Ya karena Allah. Lagi-lagi ini pun didustakan. Ternyata kamu bukan karena Allah, tapi kamu ingin disebut Qori saja di dunia. Kemudian yang ketiga juga dipanggil. Kali ini orang yang senantiasa mau mengeluarkan hartanya, berbagi dengan yang lain. Apa niatnya ketika Anda melakukan itu? Maka dia menjawab, ini karena Allah. Lagi-lagi didustakan, bohong kamu. Tetapi kamu ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Lagi-lagi dilemparkan ke neraka. Ini menunjukkan hadirin rahimakumullah bahwa beribadah pun perlu didasarkan pada ilmu. Paling tidak dalam aspek nawaitunya itu harus lillah karena Allah. Salah pasang niat maka menjadi salah kesananya, beresiko untuk tertolaknya sebuah amalan. Belum lagi kriteria yang lain. Apalagi ibadah bulan Ramadan ini menjadi ibadah khusus spesial tertentu dengan acuan banyak hadis, keterangan-keterangan dari baginda kita. Amalan-amalannya ada yang dicontohkan, ada yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, ada hal-hal yang harus ditinggalkan. Manakala tidak didasarkan ilmu, sebulan lamanya akan menjadi sia-sia karenanya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya siapkan mental dan juga fisik. Tidak sedikit di antara umat Islam, apalagi yang sudah cukup umur, banyak yang dirasakan secara fisik, apakah itu penyakit lambung atau penyakit yang lainnya. Kadang-kadang memasuki bulan Ramadan itu seperti merasakan, membayangkan sesuatu, membayangkan lelahnya, membayangkan capek. Ada baiknya supaya bisa masuk ke bulan Ramadan ini memanfaatkan dengan seoptimal, maka baiknya akan lebih baik memeriksakan diri, mengobati penyakit. Ini seperti di UIN Bandung kali ini. Dalam rangka menyambut Ramadan diadakan layanan kesehatan gratis untuk para dosen dan karyawannya. Saya kira ini merupakan bagian dari bentuk penyambutan, kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan. Kemudian tidak ada salahnya juga melakukan warming up. Sebab Nabi kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW di bulan Sa'ban ini lebih meningkat ibadahnya. Sampai-sampai ada sahabat yang bertanya, lam araku tasumu min sahri min suhuri ma tasumu min Sa'ban. Aku tidak melihat engkau wahai Rasul lebih bergembira dan begitu bergairah beribadah selain di bulan Sa'ban ini. Qala Rasulullah berkata, bulan ini adalah yagpuluhun nas, banyak dilalaikan manusia baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dan bulan Ramadan. Fi hada syahr yurfa'u fihil a'mal, diangkatnya amal ila rabbil alamin, kepada Allah Tuhan semesta alam. Kemudian fawajibu ayyurfa amali wa ana shaimun. Aku ingin sekali seandainya nanti ketika diangkat amalku ini dan aku dalam keadaan ibadah saum. Ini bisa dimaknai juga dalam pengertian warming up untuk memasuki ibadah saum di bulan Ramadan. Yang tak kalah pentingnya yang terakhir, hadirin rahimakumullah, kita senantiasa munajat kepada Allah agar kita diberi kesempatan dan bisa sampai ke bulan Ramadan. Di antara umat muslim ada yang berdoa jauh-jauh hari, bahkan sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ada juga versi yang lain, ada yang berdoa sehari sebelum Ramadan, ada yang berdoa ketika memasuki tanggal 1 Ramadan. Redaksinya pun macam-macam, antara lain Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa bis salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesempatan, kesehatan, keamanan untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Ada juga Allahumma salimni fi Ramadan, ya Allah,
anugerahkan keselamatan kami bisa beribadah di bulan Ramadan. Dan selamatkan Ramadan untukku dan terimalah amalku selama ibadah di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Mungkin itu yang dapat khotib sampaikan berkaitan dengan kesiapan-kesiapan kita dalam menyambut atau menyongsong kedatangan bulan Ramadan. Aqulu qauli hada astagfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi habana bil imani wal yaqin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang kedua ini khatib ingin mengajak pada hadirin, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, kesehatan, kemampuan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan situasi dalam keadaan aman sehingga kita tenang dalam menjalankan ibadah selama di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar. Allahumma rabbana ahillahu alaina bil yumni wal iman wa bis salamati wal islam rabbi rabbukallah. Allahumma sallimna fi ramadan wa sallim ramadan lana wa tasalamhu minna mutaqabbala. Allahumma rabbana la tuji qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.